iNews siang ini kami awali dari diduga dijadikan tempat pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam. Ratusan warga menggeruduk rumah di perumahan Dukuh Jamrud, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pimpinan pengajian tersebut diduga menjanjikan jemaahnya masuk surga dengan menyetor uang 1 juta rupiah. Oleh hal-hal yang tidak kita nyaman. Ratusan warga perumahan Dukuh Jamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, menggeruduk sebuah rumah lokasi pengajian yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan secara tertutup dengan jemaah pria dan wanita tidak terpisah. Pimpinan pengajian juga mewajibkan jemaah untuk berinfak Rp100.000 dan menjanjikan pengikutnya untuk masuk ke surga dengan menyetor biaya sebesar 1 juta rupiah. Ada, kalau mau masuk surga bayar 1 juta. Jadi diiming-iming surga. Enak banget. Masuk surga bayar 1 juta, Pak. Oh, ada iming-iming. Ada iming-imingnya begitu. Pusat, berarti ada dugaan aliran sesat. Kalau itu ranahnya MUI nanti ya. Insya Allah besok mau dibahas masalah itu. Cuman nggak umum aja gitu. Oh, surga dijual belikan gitu. Warga pun mengaku resah dan meminta Pemkot Bekasi dan pihak kepolisian untuk segera menutup aktivitas pengajian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikan amblas ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, sementara polisi langsung menutup sementara lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taikan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas setelah alat berat yang dikemudikan ambles ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Kota Bogor dan sekitarnya sejak kemarin, mengakibatkan gunungan sampah di lokasi longsor, menimbun alat berat dan korban. Selain itu, tingginya gunungan sampah membuat keretakan tanah serta sampah ambles. Sementara keluarga korban menyebut proses evakuasi memakan waktu selama 2 jam karena tanah di lokasi rawan ambles. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara pihak desa melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pasca kejadian, pemerintah Kota Bogor berjanji akan mengevaluasi pengelolaan dan perluasan tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kejadian serupa. Tangis keluarga Agus Haris Mulyana pecah saat Wali Kota Bogor mendatangi rumah duka di Kampung Rangga Mekar, Kota Bogor, Jawa Barat. Agus Haris tewas usai tertimbun gunungan sampah di TPA Galuga, Kabupaten Bogor. Agus merupakan operator alat berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan menjadi tulang punggung keluarga. Pasca kejadian, Pemkot Bogor berjanji akan mengevaluasi menyeluruh pengelolaan dan perluasan TPA Galuga untuk menghindari kejadian serupa. Akan melihat lebih lanjut apakah situasi keamanan lingkungan kerja di sekitaran Galuga ini masih bisa kita lanjutkan atau kita bergeser ke lokasi yang lain. Dan pasti kita tidak ingin memaksakan, misalnya kalau lokasi di situ sudah terlalu banyak tumpukan sampah, tentu dengan luasan lahan kita sebesar 38 hektar, kita harus cari lokasi yang lebih punya tingkat keamanan yang. Pemirsa, rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat ambruk
Evakuasi 2 penghuni rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ibu dan anak terluka akibat rumahnya dihantam alat berat hingga porak-poranda di Semarang, Jawa Tengah. Kedua korban tertimpa reruntuhan tembok saat sedang tidur di kamar. Sebuah alat berat terlepas dari truk pengangkutnya dan menghantam tembok rumah di Jalan Gombel Lama, Semarang, Jawa Tengah. Tembok yang roboh menimpa ibu dan anak yang sedang tidur di kamar rumahnya. Kedua korban luka-luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan juga menyebabkan kemacetan panjang 2 km di Jalan Jatingaleh hingga Jalan Gombel. Lantaran evakuasi alat berat memakan waktu lama. Ya, itu saya tidur, habis itu ya ada kejadian itu kayak shock aja, kaget, terus bangunannya rontok gitu, dari kaki sampai setengah badan ini ketimpa. Selain trauma, korban juga mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Kesal kena tegur petugas usai salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir hingga timbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar menganiaya petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung ditangkap dan kini ditahan. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Telah terjadi penganiayaan yang viral di media sosial, yaitu seorang juru parkir liar yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Dinas Perhubungan yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, wilayah Kecamatan Mariso. Saat ini sudah diamankan pelakunya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.